Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asafara Sylvira Putri dengan NIM 215211230. Saya dari kelas MBS 6F. Di sini saya akan menyampaikan bisnis plan dari kelompok saya, yaitu Cokoban Pisang Lumer. Baik, alasan kelompok saya memilih usaha ini karena pisang coklat ini menjadi salah satu peluang bisnis yang sangat menguntungkan dan juga memiliki manfaat yang tinggi, dan pisang juga sangat mudah didapatkan. Indonesia merupakan salah satu negara penghasilan pisang terbesar di dunia. Pisang yang dihasilkan di Indonesia juga berkualitas dan beragam jenisnya. Pisang coklat akan menjadi usaha bisnis kecil yang menguntungkan sejak dulu, mulai berkembang dengan berbagai rasa. Selanjutnya terdapat sistem pemasaran. Yang pertama, penetapan harga. Dalam penetapan harga, produk Cokoban mematok harga 10.000 per dus, dengan isi 6 biji dengan pilihan topping sesuai selera konsumen. Yang kedua, pelaksanaan distribusi. Dalam pemasaran ini, kami menggunakan sistem pre-order dengan pendistribusian melalui COD di area UIN Raden Massaid Surakarta, Klaten, Sukoharjo, dan Karanganyar. Yang ketiga, promosi yang akan dilakukan. Kami akan mempromosikan melalui media sosial seperti WhatsApp dan Instagram dengan konten yang menarik. Dan yang terakhir, pengembangan produk. Kami akan mengembangkan produk dengan memberikan topping sesuai permintaan konsumen, dan untuk kedepannya kami akan menambah varian rasa dan topping yang lebih banyak lagi. Selanjutnya, bauran pemasaran. Produk Cokoban atau pisang coklat lumer merupakan produk makanan yang kami produksi sesuai dengan tren dan kebutuhan pasar saat ini. Kami mengutamakan kualitas dengan menggunakan bahan-bahan berkualitas tinggi dalam proses produksi. Pres Cokoban menawarkan produknya dengan harga yang terjangkau, dimulai dari 10.000 untuk satu varian dalam tiap boxnya. Strategi penetapan harga yang terjangkau ini bertujuan untuk menarik minat konsumen dari berbagai kalangan. Plus, kami memanfaatkan sistem penjualan online untuk menjalankan bisnis kami dengan memfokuskan layanan ini di sekitar UIN Raden Massaid Surakarta. Selanjutnya, analisis SWOT. Yang pertama, strike yang terdiri dari 1. Bahan yang digunakan oleh produk terjamin higienisnya. Kedua, menjual produk makanan untuk semua kalangan masyarakat. Yang ketiga, harga produk cukup terjangkau. Dan yang terakhir, rasanya enak dan lezat membuat banyak yang suka. Yang kedua, weakness, terdiri dari 1. Bersifat tidak tahan lama. Dan yang kedua, produk makanan yang mudah untuk ditiru jenis bentuknya. Selanjutnya, opportunity yang terdiri dari 1. Banyak masyarakat Indonesia yang suka cemilan manis. Yang kedua, pisang coklat yang bisa dijadikan sebagai pengganjal perut ketika sibuk. Dan yang selanjutnya, threat terdiri dari 1. Banyak persaingan. Dan yang kedua, harga bahan baku atau pisang yang sewaktu-waktu bisa naik. Hal ini dapat menyebabkan kenaikan harga pisang coklat yang mungkin dapat mengurangi jumlah pembeli. Selanjutnya, rancangan keuangan. Yang pertama, sumber pendanaan terdiri dari 5 anggota yang terdiri dari 1 orang 100.000. Jadi jumlahnya total 500.000. Selanjutnya, biaya bahan baku atau produksi pisang atau 2 sisir harganya 30.000, kulit lumpia 25.000, meses 11.000, minyak 14.000, gandum 7.000. Jumlahnya sekitar 77.000. Selanjutnya, biaya transportasi. Terdiri dari bensin, harganya 15.000, jadi jumlah 15.000. Biaya topping yang terdiri dari 1 keju 12.000, sprinkle 8.000, susu 8.000, Oreo 8.000, tiramisu 12.000. Jadi total jumlahnya 48.000. Selanjutnya, biaya operasional atau perlengkapan terdiri dari gas 3 kg yaitu 20.000, styrofoam 35.000, label makanan 15.000, kantong plastik 5.000. Jadi total jumlahnya 75.000. Jadi total biaya produksinya yaitu 215.000. Selanjutnya yaitu laba penjualan. Total penjualan 35 kotak dikali 10.000, totalnya 350.000. Laba penjualan, laba per hari 350.000 dikurangi 215.000,
jadinya totalnya 135.000. Jumlahnya 135.000 dikali 30 hari, yaitu total keseluruhannya 4.050.000. Selanjutnya alokasi laba penjualan. Laba penjualan terdiri dari biaya tenaga kerja atau 5 karyawan, yaitu 1.200.000, dan kas yaitu 2.850.000. Selanjutnya yaitu BMC. Yang pertama, customer segment, yang terdiri dari 1. Anak-anak usia 8-12 tahun. Mereka suka makanan manis dengan presentasi menarik dan karakter yang lucu. Yang kedua, remaja dan mahasiswa. Mereka mencari pengalaman unik dan produk dengan variasi rasa inovatif. Yang ketiga, orang dewasa. Mereka mencari kombinasi antara kelezatan dan kualitas, terkadang peduli dengan kesehatan dan keberlanjutan. Dan yang keempat, pelanggan yang sering membeli produk coklat atau makanan manis. Mereka mencari variasi baru, berkualitas konsisten, dan nilai tambah seperti harga diskon. Dan yang terakhir, orang-orang yang tertarik pada makanan penutup. Mereka mencari pengalaman makanan manis yang istimewa dan berkelas, dan bersedia membayar lebih untuk keunikan dan kualitas. Selanjutnya yaitu value proposition. Yang pertama, cemilan dengan rasa lezat dan bergizi. Menawarkan pisang coklat lezat yang menggoda dengan rasa kaya dan menyenangkan, memberikan kelezatan tanpa mengorbankan nutrisi. Dan yang kedua, bahan berkualitas tinggi. Menggunakan bahan-bahan premium seperti coklat berkualitas tinggi dan pisang segar untuk memastikan kualitas produk yang superior. Yang ketiga, variasi rasa dan topping. Menyediakan beragam pilihan rasa dan topping unik untuk memuaskan berbagai selera dan preferensi pelanggan. Yang keempat, produk segar dan homemade. Menghadirkan produk yang dibuat secara homemade dan segar setiap hari, memberikan kesegaran dan kualitas yang terjaga. Dan yang kelima, pengiriman cepat dan praktis. Menyediakan layanan pengiriman yang cepat dan nyaman, memastikan pelanggan mendapatkan produk dengan mudah dan tepat waktu. Yang keenam, harga produk terjangkau. Menawarkan kualitas terbaik dengan harga yang bersaing, membuat produk ini terjangkau bagi berbagai kalangan. Dan yang ketujuh, desain kemasan menarik. Mengemas produk dengan desain menarik dan praktis yang membuatnya mudah dibawa dan memberikan kesan profesional. Dan yang terakhir, layanan pelanggan yang ramah. Memberikan pelayanan pelanggan yang ramah, baik, dan membantu untuk memastikan pengalaman pelanggan yang menyenangkan dan memuaskan. Selanjutnya, customer relationship. Yang pertama, komunikasi aktif dalam media sosial. Berinteraksi dengan pelanggan melalui platform media sosial untuk berbagai konten menarik dan merespon umpan balik. Dan yang kedua, program promo atau diskon untuk pelanggan setia. Memberikan insentif kepada pelanggan setia melalui program promo, diskon, atau reward khusus. Yang terakhir, kemasan produk menarik dan eksklusif. Menggunakan kemasan produk yang dirancang dengan menarik untuk memberikan pengalaman unik kepada pelanggan. Selanjutnya yaitu channel. Yang pertama, media sosial terdiri dari Instagram, WhatsApp, dan TikTok. Memanfaatkan platform media sosial seperti Instagram, WhatsApp, dan TikTok untuk berinteraksi kepada pelanggan, mempromosikan produk, dan menjalankan kampanye pemasaran melalui konten visual, pesan langsung, dan video pendek. Dan yang terakhir, festival bazar kuliner. Menggunakan festival bazar kuliner sebagai saluran distribusi fisik untuk menjangkau pelanggan secara langsung. Dengan berpartisipasi dalam acara-acara ini, bisnis dapat memperluas jangkauan mereka, menampilkan produk mereka secara langsung kepada khalayak, dan membangun hubungan langsung dengan pelanggan profesional. Selanjutnya yaitu revenue stream. Yang pertama, modal awal dari pribadi. Pendapatan dari modal awal yang disediakan oleh pemilik bisnis atau pihak lain untuk mendanai operasional awal dan pembelian perlengkapan atau inventaris. Dan yang kedua, penjualan secara langsung dan online. Mendapatkan pendapatan dari penjualan produk secara langsung kepada pelanggan melalui toko fisik atau melalui platform penjualan online seperti website e-commerce atau aplikasi pembelian. Dan yang terakhir, layanan pre-order. Menawarkan layanan pre-order kepada pelanggan yang memungkinkan mereka untuk memesan produk sebelumnya dengan membayar di muka,
membantu meningkatkan arus kas dan memastikan ketersediaan produk. Selanjutnya, key resources. Yang pertama, coklat premium dan buah pisang berkualitas. Coklat premium yaitu memilih coklat yang terbaik. Kemudian pisang berkualitas memiliki tekstur lembut dan manis, bebas cacat atau kerusakan. Yang kedua, alat masak yang higienis. Alat masak yang higienis terbuat dari bahan yang mudah dibersihkan, memastikan makanan tetap aman. Dan yang ketiga, platform e-commerce dan sistem pembayaran online. Platform e-commerce atau yaitu situs atau aplikasi untuk belanja online. Sistem pembayaran online adalah cara untuk melakukan transaksi elektronik secara aman, misalnya dengan QRIS atau dompet digital. Dan yang terakhir, tenaga kerja. Tenaga kerja merupakan sekelompok orang yang bekerja untuk menghasilkan barang atau jasa. Hal ini sangat penting dalam proses operasional produk. Key activities. Yang pertama, pembelian bahan baku berkualitas dan pengolahan secara homemade. Melibatkan pembelian bahan baku berkualitas tinggi dan proses pengolahan secara homemade yang meliputi pemilihan bahan yang terbaik, pengolahan manual atau dengan alat sederhana, dan pengawasan kualitas yang ketat untuk memastikan produk akhir memiliki cita rasa dan kualitas yang unggul. Dan yang kedua, inovasi topping dan pengembangan rasa baru. Aktivitas ini mencakup pengembangan berbagai topping unik dan inovatif, serta eksperimen dengan kombinasi rasa baru untuk menciptakan variasi produk yang menarik dan memenuhi selera pelanggan yang beragam. Dan yang terakhir, memberikan pelayanan yang ramah dan cepat. Melibatkan pelatihan staf untuk memberikan pelayanan pelanggan yang ramah, efisien, dan responsif, baik di toko maupun fisik. Dengan layanan online, ini termasuk pelayanan pesanan dengan cepat, menjawab pertanyaan pelanggan dengan sopan, dan menangani keluhan atau masalah dengan baik. Selanjutnya, key partner. Yang pertama, penyelenggaraan bazar atau festival kuliner. Mitra ini membantu dalam memfasilitasi partisipasi bisnis dalam acara bazar atau festival kuliner, memberikan akses ke pasar fisik dan peluang promosi yang lebih luas. Yang kedua, supplier pemasok bahan baku. Mitra ini menyediakan bahan baku berkualitas yang diperlukan untuk produksi produk, memastikan ketersediaan dan konsistensi dalam pemasakan. Dan yang ketiga, berkolaborasi dengan pedagang jajan ringan di pasar. Melalui kolaborasi dengan pedagang jajan ringan di pasar, bisnis dapat memperluas jangkauan distribusi mereka dan memperkenalkan produk kepada lebih banyak pelanggan potensial. Dan yang keempat, menggunakan platform online dan marketplace. Mitra ini menyediakan platform online atau marketplace tempat bisnis dapat menjual produk mereka secara online, memperluas jangkauan pasar dan memungkinkan akses ke pelanggan yang lebih luas. Dan yang terakhir, produsen kemasan. Mitra ini bertanggung jawab untuk memproduksi kemasan produk yang menarik dan fungsional, membantu dalam menciptakan citra merek yang kuat dan memperkuat daya tarik produk di mata pelanggan. Yang terakhir, cost struktur. Yang pertama, biaya bahan baku. Merupakan biaya yang berkaitan dengan pembelian bahan baku yang digunakan dalam produksi, seperti coklat, pisang, dan bahan lainnya. Biaya ini mencakup harga pembelian bahan baku, biaya pengiriman, dan biaya lainnya yang terkait dengan persiapan bahan baku untuk produksi. Dan yang kedua, biaya operasional produksi merupakan biaya yang terkait dengan operasional sehari-hari produksi, termasuk biaya listrik, air, bahan bakar, biaya tenaga kerja langsung atau gaji staf produksi, dan biaya pemeliharaan dan perbaikan peralatan produksi. Dan yang terakhir, biaya pemasaran dan promosi merupakan biaya yang terkaitan dengan upaya pemasaran dan promosi produk, seperti biaya iklan, promosi di media sosial, penyelenggaraan acara promosi, dan lain-lain. Biaya ini mencakup semua pengeluaran yang dilakukan untuk memperkenalkan produk kepada pelanggan potensial dan membangun citra merek.